dia lompatin atau seperti apa, itu bisa dimintai dimintai penjelasan terhadap anak dan bisa melihat bagaimana keterampilan anak itu menyusun kata-kata, seberapa banyak penjelasannya, itu juga bisa dilihat. Ini tahap mendorong sekolah. Faktor perkembangan bahasa ini dipengaruhi dari 5 sisi. Yang pertama dari kesehatan, yang kedua intelijensi, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat jenis kelamin, yang kelima hubungan keluarga. Dari sisi kesehatan tentu misalnya alat-alat yang berhubungan misalnya dari lidah atau dari kesehatan anak itu sering sering misalnya kalau misalnya salah satu contoh nih kalau saya pernah baca itu anak-anak yang sering mengalami step itu biasanya tingkat kesehatannya rendah, termasuk bahasanya juga lambat perkembangannya. Pada usia anak-anak misalnya usia 2 tahun udah menyampaikan kata dengan kalimat-kalimat pendek 2-3 kata untuk satu kalimat. Namun anak-anak yang sering step atau demam tinggi yang sampai kejang-kejang kayak seperti itu dia susah, lebih lambat gitu. Kemudian dipengaruhi juga sama intelijensi. Ini bagaimana anak perkembangan otak anak atau di perkembangan si bayi ini bagaimana asupannya atau stimulus-stimulus yang diberikan oleh orang tua atau orang-orang yang di sekitarnya atau pengasuhnya bagaimana untuk mendukung perkembangan dari bahasa si anak itu. Ini sangat mendukung untuk perkembangan intelijensi si anak. Bukan hanya seperti kayak hardware-nya atau otaknya aja yang berkembang bagus, tapi butuh isinya juga, yang asupan-asupan yang bagus. Kemudian juga status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi, anak-anak misalnya dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi, itu bahasanya biasanya dia dididik dengan baik, terstruktur. Misalnya dari umur sekian sudah dikasih buku bantal, di umur sekian sudah dikasih buku workbook, atau selanjutnya dikasih buku. Nah itu akan berbeda dengan anak status yang di bawahnya, karena ekonomi juga menentukan gitu untuk dengan bahasanya. Namun tidak kemungkinan juga misalnya anak-anak yang di golongan bawah itu juga bisa seperti itu, namun hanya pengecualian. Kemudian jenis kelamin. Kalau terkait jenis kelamin ini anak perempuan ini lebih dari penguasaan katanya lebih banyak dan lebih cepat ini menurut Chomsky dibandingkan anak laki-laki. Nah, kalau kita lihat dari pernah beberapa artikel itu dibaca, jadi wanita itu butuh mengeluarkan kosakata itu lebih dari 20.000 kata per hari. Sementara kalau laki-laki itu sekitar 8.000 kata per hari yang dikeluarkan. Jadi dari situ memang dari kecilnya yang wanita itu dominan untuk berbicara. Yang terakhir yaitu hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini terkait bagaimana perkembangan bahasa si anak. Misalnya anak ini pendiam, anak-anak yang ceria. Itu anak-anak yang ceria itu biasanya bahasanya lebih banyak, lebih berkembang. Anak-anak yang pendiam misalnya sangat dipengaruhi oleh faktor keluarganya. Misalnya di keluarganya itu pulang sekolah saja, misalnya ditanya enggak bahasa untuk mengetes bahasa keterampilan mereka untuk menjelaskan hal yang terjadi di mereka alami selama di sekolah. Misalnya tadi belajar apa. Namun bagi beberapa anak yang keluarganya kurang hangat di rumah, misalnya itu enggak ditanya. Dia pulang dan pergi anak itu ya sekolah bagi orang tuanya, tapi enggak tahu, enggak ada kayak di observasi atau diamati. Itu juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan bahasa si anak. Nah, ini ada perkembangan bahasa anak. Yang pertama, di dunia ini rangsangan penanggapan, misalnya terhadap benda, peristiwa, dan keadaan, kemudian dirubah oleh akal sama budi, itu menjadi sistem pikiran. Ini tentang pengembangan pemikiran si anak-anak. Yang kedua, yaitu gambar yang kedua, 1.2, pengembangan bahasa anak ini dipengaruhi sama rangsangan bahasa. Misalnya bahasa yang mendukung atau yang sering diajarkan, misalnya kayak bahasa Jawa, misalnya atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang sering diulang, sering didengarkan oleh si anak, serta diberikan tanggapan-tanggapan ini akan mempengaruhi sistem pikiran, kemudian membentuk sistem bahasa. Jadi dia memahami, oh kalau bahasa Jawa tuh polanya kayak seperti ini, misalnya bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian perkembangan fonologi si anak ini berawal dari lingkungan sosial menurut Ferguson sama Farwell. Nah, mereka berdua ini mengatakan bahwa untuk fonologi si anak itu diawali dengan sekatan struktur fonemik morfem, kemudian proses-proses asimilasi atau
peniruan-peniruan atau penggabungan-penggabungan unsur-unsur menjadi hal yang baru, kemudian hubungan alofonik, kemudian selanjutnya dilakukan abstraksi fonologi, terus sadar adanya timbul kesadaran terhadap fonologi itu. Di sisi yang lain, inti dari fonik sama item leksikon juga disebabkan oleh lingkungan sosial. Nah, ini tahap perkembangan bicara pada anak. Nah, dari fungsi reseptif sama fungsi ekspresif, ini ada dua jalur. Dari fungsi perkembangan reseptif, dari usia lahir, usia 5 minggu, ini anak mampu tersenyum secara sosial. Jadi, kayak udah bisa dia merespon apa yang kita lihat, misalnya kayak celubah-celubah ringan kayak gitu. Tapi enggak sampai anak menjadi kaget gitu. Kemudian usia 4 bulan, anak ini berorientasi terhadap suara. Misalnya dia kaget itu mendengar suara sangat kencang, misalnya dia langsung terbangun dari tidurnya. Itu adalah merupakan suatu perkembangan dari sisi fungsi reseptif. Di usia 5 bulan itu masuk menoleh pada suara bel. Misalnya ada bunyi terus atau kayak mainan anak-anak itu kerincing-kerincing, itu biasanya di usia 5 bulan itu sudah bisa dimain. Di mana sumber suara, di situ dia akan menoleh. Usia 7 bulan dia masuk ke fase 2, 9 bulan masuk fase 3. Sementara usia 8 bulan mengerti perintah tidak atau tidak boleh. Usia 11 bulan mengerti perintah ditambah sama mimik atau perubahan dari raut wajah. Usia 14 bulan mengerti perintah, namun dia mengerti juga perintah ini tidak disertai dengan ekspresi. 17 bulan menunjukkan 5 bagian badan yang disebutkan, misalnya tangan, kepala, gitu. Itu untuk anak-anak usia 17 bulan. Namun kalau sepengalaman saya, anak saya itu seumur 21 bulan sekarang. Kemarin itu di usia 16-17 bulan itu udah mampu menunjukkan anggota-anggota badannya. Namun kadang-kadang itu menyebutkannya yang belum. Namun ada beberapa yang sudah disebutkan, misalnya kayak menyebutkan kepala jadi kepayah, semasuk gitu. Atau tangan itu jadi tangah, nggak full gitu kata. Tapi udah bisa sedikit dimengerti. Kemudian di fungsi ekspresif, berdasarkan perkembangannya sama usia. Di usia 6 minggu ini dia anak-anak itu bisa bilang oh, atau vokal yang seperti tadi. Kemudian usia 3 bulan ini menjadi gu. Atau 4 bulan agu gitu. Serta 4-6 bulan itu mengoceh, anak-anak itu mulai mengoceh. Kemudian di usia 6 bulan melakukan dada-dada atau menggumam, 18 bulan sudah bisa mengerti mama atau dada, seperti apa, dia sudah mulai merespon. Usia 10 bulan, dada, mama, dada gitu. 11 bulan mama sebagai kata pertama atau ibu, sebutan misal jadi mama atau ibu atau umi seperti itu untuk panggilan orang yang paling dekat sama si anak. 12-13 bulan yaitu masuk dalam kata kedua dan kata ketiga. 15 bulan 4-6 kata, 17 bulan 7-10 kata, serta 21 bulan ini kalimat pendek. Nah, ini lanjutannya. Di usia 2 tahun, anak itu seharusnya idealnya mencapai kata 50 kata, kalimat terdiri dari 2 kata. Serta usia 3 tahun, 250 kata dengan kalimat terdiri dari 3 kata. Usia 4 tahun, tentu lebih banyak, dia mampu bercerita, menanyakan arti tentang kata atau menghitung sampai 20. Di sisi yang lain, ini menurut perkembangan bahasa anak ini, menurut Robin Dorothy, beberapa karakteristik bahasa anak diukur berdasarkan tingkatan usia. 0 sampai 1 tahun, ini dia bunyi anak itu mampu mendengarkan bunyi lisan, babi, misalnya mama, peroleh bunyi dengan kata bentuk kata tertentu secara tetap. Dari usia 1 sampai 2 tahun atau tahap unitary, menggunakan kata sebagai kalimat untuk menyampaikan keinginan tertentu, misalnya makan atau saya ingin makan atau pipis gitu. Dia menyampaikan hal-hal yang sudah dimengerti tentang arti kata itu. Usia 2-4 tahun ini menjadi perluasan, yaitu kata-kata pivot, misalnya main bola, main kuda, dan seterusnya. 4-5 tahun udah masuk di masa struktural.
penguasaan kosakata berkembang sesuai dengan bentuk lingkungannya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa si anak. Anak juga mulai menguasai sistem SPO, subjek, predikat, dan objek, yang umum digunakan untuk suatu, misalnya salah satu contoh kalimatnya, saya makan nasi, ini kan SPO. 5-6 tahun ini di tahap otomatik, anak menggunakan kalimat secara otomatis, maksud, jadi udah usia 5 dan 6 tahun ini udah ngobrolnya itu sangat nyambung gitu sama orang-orang dewasa. Namun untuk obrolan yang sifatnya lingkungan sekitar atau dekat dengan dia. Usia 6 tahun ini anak mampu menggunakan kata-kata pengertian abstrak atau menyusun sebuah konsep sederhana. Misalnya kayak ini kenapa api bisa padam ketika ada angin? Itu karena dia bilang ada angin yang berhembus. Itu kan salah konsep-konsep yang sederhana. Kemudian menurut Ross dan Rowe, masih dengan tahap perkembangan usia, dia mengukur bagaimana perkembangan bahasa si anak ini. Namun dia mengkategori berdasarkan sensori motorik, praoperasional, operasi konkret, operasional formal. Ini diturunkan dari penelitiannya si Piaget, bagaimana perkembangan bahasa anak itu. Nah, dari usia 0 sampai 2 tahun, fonologis anak bermain dengan bunyi bahasa, mulai mengoceh, menyebutkan kata-kata sederhana. 2 sampai 7 tahun ini tahap sintetik, anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. 7 sampai 11 tahun udah masuk masa semantik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan konsep yang terkandung dalam kata. Selanjutnya dari 12 sampai 18 tahun ini anak memahami dan menarik kesimpulan. Jadi anak-anak ini dari usia 12 sampai 18 ini kan SMP sampai SMA ya, memahami atau bisa membuat satu kesimpulan. Kemudian dari penelitian bahasa dari menurut Edgison mengatakan bahwa tahap perkembangan bahasa itu dari usia juga dia mengukurnya. Baru lahir itu menangis, 6 minggu mendengkur, 6 bulan meraba, 8 bulan pola intonasi, jadi dia udah bisa memahami pola intonasi misalnya tinggi, rendah, misalnya, atau santai saja gitu. Serta 1 tahun tutur satu kata, tutur 2 kata itu untuk usia 18 bulan, afliksi kata untuk di usia 2 tahun, kalimat tanya di usia 2 sampai 4 atau 4 tahun, konstruksi atau jarang atau kompleks itu 5 tahun, serta tuturan yang matang itu di usia 10 tahun. Namun ini ada juga dari Pateda mengkategori mengacu pada konsep B1 dan B2, bagaimana bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama, menurut B1 ini bahasa pertama, bahasa asli atau bahasa ibu, atau bahasa utama, bahasa yang sangat kuat atau dekat dengan si anak. Kemudian bahasa kedua ini bahasa di lingkungannya, bahasa-bahasa yang dipelajari setelah bahasa si ibu. Kemudian ini dilanjutkan sebagaimana Prof kemarin, coba dihubungkan sama penelitian yang akan dirancang. Ini penelitian yang dirancang Prof kemarin setelah konsultasi sama pembimbing, sama Prof Pranto, saya diarahkan ke sini, literasi media, penggunaan media sosial pada siswa sekolah dasar. Nah, latar belakangnya lebih kurang sederhananya gini. Di latar belakang pertama, dari adanya kemajuan teknologi jaringan dengan 5G dari penelitian Yaupangka 2021. Kemudian penggunaan media sosial tidak terbendung, karena sekarang itu media sosial itu ya kayak mainan sehari-hari bagi anak sekolah dasar. Yang kedua, perlunya adab di media sosial untuk siswa sekolah dasar ini atas nama dari penelitian Cornea dan Kaloti. Sementara dari Lokita tahun 2022 barusan dia mengatakan penelitian bahwa kecanduan media sosial itu menyebabkan kecanduan. Di sisi lain, Kemenpol 2022 merilis ada 30 juta anak dan remaja sebagai pengguna internet. 52% merupakan pengguna ponsel. Nah, jadi sangat potensial gitu. Kemudian di sisi lain data juga menunjukkan bahwa Jakarta ternyata disebut juga sebagai kota media sosial. Ini berdasarkan dari hasil penelitian surveinya MEMOS tahun 2018. Identifikasi masalahnya tentang kebutuhan media sosial untuk anak sekolah dasar.
terus adanya konsep diri dalam bermedia sosial tingkat sekolah dasar, etika bermedia sosial, emosi dalam bermedia sosial, serta pendampingan orang tua dan literasi media sosial. Pembatasan masalahnya dibatasi dengan dua, yaitu penggunaan media sosial, ini terkait sama konten postingan media sosial dan follower si jejaring sosial itu. Kemudian yang kedua, perilaku pengguna media sosial itu. Yang ketiga, yang selanjutnya maksud saya, rumusan masalah dari rancangan penelitian saya ini, yaitu bagaimana penggunaan media sosial pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana keterampilan literasi media siswa sekolah dasar. Jadi medianya ini tergantung, misalnya nanti dia misalnya menggunakan media sosial apa, Instagram, dia mampu nggak literasinya terhadap Instagram itu seperti apa. Kajian teorinya ini di bab 2. Yang pertama yaitu tentang karakteristik siswa sekolah dasar, masuk yang bagian bahasa tadi, tahap perkembangan bahasa untuk tingkat anak usia sekolah dasar, serta ada psikologi dan emosinya. Yang bagian keduanya, poin kedua yaitu media sosial, terdiri dari pengertian, jenis, perangkat internet, serta sampai pembiayaan juga. Karena misalnya anak itu bisa menggunakan media sosial dengan ponsel, misalnya ponselnya milik sendiri atau milik orang tua. Terus biayanya ini dari siapa? Misalnya memang tersedia internet di rumah, atau dia ke warung internet, atau dia seperti apa gitu. Atau memang difasilitasi dari tempat-tempat tertentu untuk bisa mengakses internet itu. Yang ketiga yaitu tentang media komunikasi. Nah, media komunikasi ini sebagai media sosial itu sebagai media komunikasi tergantung verbal, non-verbal, perilaku serta etika. Yang terakhir yaitu literasi media, kemampuan personal kalau kemampuan si anak itu, dan kompetensi sosialnya dalam menggunakan media sosial. Penelitian yang relevan, ini beberapa saja yang saya tampilkan. Menurut Mardiana tahun 2016, Facebook berpeluang terlibat dalam pembelajaran, katanya penelitian Mardiana. Sementara Romintoyo 2020, media sosial memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian penggunaan media sosial tidak meningkatkan intensitas membaca siswa. Ini penelitiannya Sari dan kawan-kawan tahun 2019. Kemudian smartphone ini digunakan hanya untuk hiburan dan kesenangan, bukan untuk pembelajaran. Nah, yang data yang paling kuat ini di dua terakhir ini, yaitu 539 siswa, penelitiannya Martin tahun 2018 ini, mengatakan bahwa di sekolah K12 ini salah satu nama sekolah di UK. Nah, sebanyak 17% media sosial pada usia 9 tahun atau lebih muda. Jadi pengguna media sosial itu usia 9 tahun atau lebih muda. Ini 9 tahun ini kan usia SD. Dan 40% menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak mereka kenal. Jadi mereka terima aja gitu. Misalnya kayak ada pengajuan pertemanan dari media sosial itu mereka terima tanpa mengecek, misalnya menganalisa ini siapa, kenal tidak, seperti tidak ada. Mereka langsung terima aja. Dan 40% melaporkan bahwa orang tua mereka tidak memantau penggunaan media sosial mereka. Jadi dari 539 siswa ini hanya 40% yang tidak memantau, memberikan pemantauan terhadap anaknya, dibiarkan saja, lebih kurang seperti itu. Kemudian dari penelitian TEMSA dan kawan-kawan 2017 di Abu Dhabi, penelitian terhadap 31.000 siswa SD kelas 6, 82,2% bahwa siswa itu aktif di media sosial. Hanya 38,7% yang diawasi orang tua. Berarti sisanya itu tidak diawasi orang tua. Alur pikir dari penelitian ini Prof, mohon bimbingan dan arahnya ya, karena ini terkait alur pikir ini, bagaimana saya bergerak terhadap penelitian ini. Jadi saya mula-mula yaitu tentang penggunaan media sosial bagi siswa sekolah dasar, itu jadi latar belakang dan mengapa harus ini diangkat gitu, mengapa ini penting. Kemudian nanti masuk dalam analisisnya yaitu postingan media sosial. Jadi nanti saya kategori misalnya apa postingan anak ini sesuai nggak dengan tingkat usia sekolah dasar untuk anak-anak siswa sekolah dasar. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu konten isinya sama konten etika komunikasinya. Konten isi ini mencakup dari karakteristik
pesan atau gambar atau video yang ada dari media sosialnya si anak. Kemudian dari konsep etika komunikasi ini termasuk etika verbal, oral atau tulisannya. Sesuai tidak? Di konten isi juga sudah terbangun belum? Sudah ada belum konsep diri anak tentang media sosial itu? Sudah terbangun belum? Seperti apa? Nanti belum tahu jawabannya. Makanya itu butuh dilakukan sebuah penelitian. Serta di konsep etika dan komunikasi ini non-verbal atau penggunaan emoticon misalnya orang berkacamata atau gambar mata yang ada lob-lobnya, itu penggunaan simbol-simbol seperti itu seperti apa di lingkungan anak sekolah dasar dengan menggunakan media sosial. Nah, kemudian ini dikerucutkan menjadi sesuatu yang besar, gitu, kemampuan literasi medianya terkhusus media sosial. Nah, dari dua ini, dari kemampuan literasi media ini dibagi atau lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dengan kata lain itu variabelnya gitu. Kemampuan personal si anak dalam menggunakan sosial itu media sosial terkait teknik skillnya, keterampilan skillnya, sama critical understanding. Mampu tidak anak-anak itu untuk mengkritisi dari misalnya dari video yang dipostingnya ada nggak kata-kata atau bahasa yang disampaikan sudah sesuai tidak dengan dengan tahap perkembangan bahasa di tingkat sekolah dasar dengan usianya. Serta kompetensi sosial, yang variabel keduanya kompetensi sosial, partisipasi berkomentar, serta mengkreasikan konten, atau misalnya dia ini hanya comot-comot saja, terus posting saja tanpa makna dan segala macam, gitu. Pertanyaan penelitian sederhana gini. Yang pertama, apakah diperlukan media sosial itu untuk sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana pendampingan orang tua pada siswa sekolah dasar dalam menggunakan media sosial? Serta yang ketiga, bagaimana pemahaman siswa sekolah dasar terhadap media sosial? Yang keempat, bagaimana peranan sekolah dalam mengelola potensi media sosial siswa? Asumsi penelitian, yang pertama, tingkat literasi media sosial siswa SD masih rendah. Yang kedua, kerjasama orang tua dan sekolah belum maksimal mendukung kreativitas siswa dengan menggunakan media sosial ini. Yang ketiga, sekolah perlu memuat kurikulum media sosial untuk sekolah dasar. Yang keempat, potensi media sosial dapat dimanfaatkan untuk skill pengembangan diri siswa. Metodologinya yaitu jenis penelitiannya kualitatif dengan analisis konten. Lokasinya Kabupaten Sleman, ini baru direncanakan. Penelitiannya selama 3 bulan. Sumber datanya dari media sosial siswa. Kemudian karena ini menggunakan wawancara, jadi siswanya, gurunya, sama orang tuanya. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan datanya diuji dengan triangulasi, serta analisis datanya dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, verifikasi, dan kesimpulan. Itu terkait metodologi. Itu saja teman-teman. Prof, mohon masukannya jika ada tambahan terlebih dahulu, dipersilakan. Iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Asif. Ini sudah mencoba menggali konsep teoritik perkembangan bahasa anak tadi ya. Itu sebenarnya Anda juga bisa baca itu yang psikologi bahasa anak ya. Jadi Owen itu juga menggambarkan persoalan-persoalan perkembangan bahasa anak itu secara teoritik ya dari hasil kajian penelitian. Setelah saya lihat tadi dikaitkan dengan rencana disertasi Mas Asif ya. Hanya coba saya dibuka di slide yang judul tadi Mas, coba saya kok penasaran saya. Judul Mas Asif. Ya. Sebentar, Bro. Share. Slide yang awal tadi ya. Judulnya tadi. Judulnya tadi. Saya kok penasaran. Niki, Prof. Literasi media, penggunaan media sosial pada siswa sekolah dasar. Penggunaan media sosial pada siswa sekolah dasar. Nah ini gini, kalau dilihat dari tadi kerangka pikirnya, itu arahnya ada mengarah pada skill tertentu. Nah skillnya itu skill apa? Nah kalau itu pemahaman apa? Nah, oleh karena itu di sini kan literasi media itu sebatas pada pemahaman terhadap media atau pemahaman menggunakan media atau sampai pada dia bisa menggunakan media atau memahami media dalam rangka meningkatkan
apa, kompetensi apa kaitannya dengan bahasa. Adakah Mas gitu? Nah itu yang perlu dipertimbangkan ya. Nanti judulnya nggak masalah ya, literasi media, penggunaan media sosial pada siswa sekolah dasar, tapi terus variabelnya apa? Variabel terikatnya apa, Mas? Itu kan variabel bebas ya, penggunaan media sosial pada siswa itu kan nanti kan nanti membuat observasi ya, atau membuat angket. Oh gini ya, anak itu menggunakan medianya begini. Nah, tapi kalau dia sudah menggunakan media atau tahu pemahaman media, dalam rangka dia meningkatkan apa dari aspek bahasa. Nah ini yang mungkin perlu dipertimbangkan. Boleh nanti artinya mau kualitatif atau mau itu nggak masalah, itu misalkan, tapi harus ada bidikan kompetensi siswa dalam hal kaitannya dengan bahasa. Apakah itu tadi sudah disebutkan, yaitu critical thinking ya, berpikir kritis. Mungkin itu salah satu hal untuk meningkatkan berpikir kritis, tapi itu harus tercermin di dalam rumusan masalah. Jadi tidak tiba-tiba tadi di belakang di kerangka tadi ya Mas ya. Dan saya lihat itu kan sudah ada dua hal tadi yang satu sisi itu pemahaman medianya, transmedia, yang satu sisi itu untuk meningkatkan skill, kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir kan aspek psikologi, aspek rasional, tapi aspek bahasanya yang mana? Nah, itu kan. Tapi kalau menggunakan pemahaman bahasa dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mungkin satu kan, dalam rangka itu ya, berpikir kritis untuk siswa SD ya. Nah, itu kan berarti sejauh mana nanti tesnya itu kan berpikir kritisnya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan bahasa, pemahaman terhadap bahasa, terhadap itu misalnya pada media yang dia gunakan di lingkungannya, itu sejauh mana dia memahami dari lambang-lambang, tanda-tanda media itu kaitannya dengan pemahaman semantik, Mas, semantik ya. Nah, itu silakan nanti dipertimbangkan supaya judulnya ini nanti, ini kan baru istilahnya kalau itu judul sebagai judul dalam penulisan artikel mungkin bisa, tapi kalau sebagai sebuah disertasi itu belum menggambarkan konsep yang mendasari untuk ke situ variabelnya, variabel terikatnya mana, variabel bebasnya yang mana, ini membidik apa, itu yang perlu dipertimbangkan. Meskipun tadi saya baca dalam kerangka pikir tadi sebenarnya sudah saya mikir-mikir arahnya mau ke sana, tapi itu pada waktu masalah itu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, itu masih terbatas pada pemahaman media saja, penggunaan media atau pemahaman media. Tapi pemahaman media dalam rangka apa, itu belum dikaitkan dengan kemampuan berpikir kritis, atau mungkin menggunakan bahasa secara baik, atau menggunakan bahasa secara santun, atau apa, itu belum dikaitkan dengan itu. Nah, karena ini kaitannya dengan bahasa, mestinya pemahaman literasi media itu dihubungkan dengan penggunaan bahasa pada anak ya, penggunaan bahasa anak. Mungkin bisa anak usia dini, atau anak SD kelas rendah, atau SD kelas tinggi, atau kelas berapa lah. Tidak harus begitu ya, mungkin bisa juga SD kelas 6 atau kelas, boleh saja begitu. Tapi di situ nanti tidak berhenti pada pemahaman media bagi siswa, tapi pemahaman media itu untuk apa? Nah, salah satunya tadi kan, kalau dalam kerangka tadi kan, salah satunya kan untuk meningkatkan berpikir kritis. Tapi yang terkait dengan bahasa apa? Apakah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap kondisi sosial, misalnya dalam bentuk misalnya semacam bacaan atau macam gitu kan. Dan dia kan sebagai media sosial juga, makanya dia membaca berita, sejauh mana dia memahami berita itu secara kritis. Jadi tidak hanya dia tahu isinya, tapi dia juga secara kritis menyikapi terhadap mungkin berita atau mungkin tulisan yang ada dalam media itu. Nah, jadi ini Mas yang nanti perlu dipertimbangkan ya, mungkin dengan pembimbingnya, supaya nanti
yang dibidik itu kompetensi siswa apanya? Kalau literasi media, pemahaman media ya, tapi pemahaman media bagi siswa untuk apa? Nah, ini tolong nanti dipertimbangkan. Nah, ya Mas Hafiz ya. Nah, supaya nanti judulnya ini pemahaman media berbasis atau mungkin menggunakan dasar apa secara psikologis, apa secara apa, itu nanti ada apa ya, ada titik tolak ilmu yang secara mendalam. Kalau nanti itu media itu hanya sampai pada persoalan media, kan nanti apa ya, dasar cantolannya itu belum kuat, kurang kuat. Harus mungkin betul dari apa? Apakah aspek psikologinya atau aspek sosialnya atau aspek apa itu nanti gitu. Sehingga nanti judul disertasinya itu tidak sebatas di sini. Jadi supaya antara variabel bebas dan variabelnya tercermin di dalamnya gitu. Sebentar Prof. Ya. Ini Prof, konfirmasi yang barusan tadi. Jadi ini kan tadi kan banyak cenderungnya ke media, Prof. Nah, dari medianya ini nanti dikaji dari berbagai sisi, misalnya dari aspek psikologinya gitu, Prof. Dari aspek bahasanya gitu, Prof. Ya, artinya media itu media apa? Yang dikaji dari sisi media dalam bentuk apa? Apakah media itu dalam bentuk fisik atau dalam bentuk mungkin lewat televisi atau mungkin lewat radio atau lewat gambar atau lewat apa? Kan media banyak sekali. Ya. Itu yang nanti supaya fokus. Jadi nanti jangan sampai Mas Afif itu mengambil data di masyarakat tentang pemahaman media itu nanti bingung. Itu media kan banyak sekali, media macam-macam gitu. Nah, yang mana kaitannya dengan siswa ya? Untuk siswa itu yang tepat media apa gitu. Oke. Nah, itu yang nanti silakan. Memang nanti media itu bisa dikaji di aspek ini, tapi kan itu berarti itu kan mengkaji peneliti itu mengkaji tentang media itu, bukan tentang siswa. Nanti kan ada media mungkin media itu apakah dibuat oleh siswa atau mungkin dia buat siapa saja, dikumpulkan ya dari siswa. Terus Mas Hafif menganalisis media itu, konten analisis, dan tadi kan kualitatif konten analisis. Tapi kan itu kan analisis peneliti, tapi hubungannya dengan kompetensi siswa di mana? Apakah nanti kalau misalnya kontennya begini, itu kemampuan siswa dalam hal apa ini begini, apa ada begitu nanti analisisnya. Makanya ini perlu ada pemikiran, pertimbangan apa yang mau dibidik, kompetensi atau skill atau keterampilan apa pada diri siswa itu dengan memahami literasi media itu. Literasi media ya saya setuju pemahaman literasi media itu, tapi untuk apa? Salah satu misalnya tadi untuk meningkat atau mungkin katakanlah untuk mengembangkan atau apalah terserah istilahnya, itu kemampuan berpikir kritis tadi ya, critical thinking tadi salah satunya ya, tapi kan bisa yang lain. Nah, terus kompetensi berbahasanya apa? Nah, misalnya dalam hal pemahaman. Kalau pemahaman kan berarti nanti siswanya itu kan menghadapi suatu media dalam bentuk tertentu ya, dan dia memahami siswanya kan ada tes pemahaman kan, berarti pemahaman terhadap media. Nah, berarti ini, terus pemahaman media itu membuat dia kritis, berpikir kritis atau enggak. Nah, itu kan dites juga, artinya kan nanti gitu yang dilihat itu kan siswanya, bukan hanya medianya, bukan terbalas pada media berhenti, bukan, tapi pada media itu bagi siswa gimana gitu. Ya Mas, nanti silakan didiskusikan dengan promotornya. Jadi ini rasanya kalau Pak Harti kok masih menyoroti masalah medianya aja, bagaimana media, tapi media itu untuk apa? Tadi saya baca di kerangkanya itu sebenarnya sudah ada gejala mau ke arah dalam rangka itu melihat kemampuan berpikir kritisnya itu. Tapi melihat kemampuan berpikir kritis itu kan mestinya nanti ada instrumen yang digunakan untuk melihat bahwa siswa itu menjadi
kemampuan berpikiran jadi lebih kritis dengan memahami media itu. Nah, terus yang kemudian medianya media yang mana? Itu kan apakah media melalui media cetak atau mungkin media visual atau media mana, kan nanti kan Mas Habib kan harus mengarah media yang mana, yang artinya yang sesuai dengan kondisi siswa ya, siswa SD ya gitu. Nah, tapi ini yang pemikiran Mas Habib sudah mengarah situ, hanya saya melihatnya itu baru satu aspek tentang literasi media atau penggunaan media sosial pada siswa sekolah dasar. Nah, penggunaan di situ apakah melihat medianya atau melihat siswa itu menggunakan media, kemampuan siswa menggunakan media. Nah, itu yang nanti dia ya. Kan ada media yang digunakan media sosial yang pada siswa ya. Nah, tapi ada media yang dibuat oleh siswa atau siswa memahami media sosial itu. Kan bisa macam-macam, Mas. Oh ya, siap. Nah, gitu ya. Kan beda ya nanti ya. Penggunaan media di media sosial. Nah, itu dilihat nanti Mas kan bisa menganalisis itu yang digunakan media sosial apa saja kaitannya dengan siswa. Tapi bisa juga siswa itu justru yang memahami media sosial itu. Ini kan berarti pemahaman terhadap literasi terhadap mungkin wacana media itu. Nah, itu atau kemampuan siswa itu untuk menggunakan media sosial itu dalam rangka meningkatkan diri, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemahaman terhadap media sosial. Ini banyak masalahnya, Mas. Nanti Mas Habib tentu saja mau fokus kemana gitu. Masalah yang mana itu, Rob? Iya, bisa dipilih, ini bisa digarap oleh oleh sejumlah orang, jadi walaupun sama-sama literasi media itu, tapi bisa digarap oleh banyak orang. Mungkin yang satu menekan aspek kompetensi berpikir kritisnya, atau mungkin pemahaman kritisnya, atau mungkin yang lain persoalan sosialnya, pemahaman sosialnya, atau psikologisnya, atau perkembangan siswa, perkembangan anak ya, perkembangan berpikir anak ya, itu bisa juga itu. Itu menarik, Mas Anoninya. Tapi kalau judul ini kalau saya kesannya tuh masih judul belum mencerminkan judul sebuah disertasi, tapi judul sebuah artikel, ya, sebuah artikel. Ya, itu sebenarnya pengen saya tanyakan di ujung tadi. Nanti menjadi sebuah artikel nggak masalah. Iya, betul. Kalau ini judul sebagai artikel boleh saja, artikel untuk kan ada daya tariknya gitu. Tapi kalau ini judul sebagai sebuah kajian dan disertasi, itu belum konkret mengenai variabelnya yang mana, variabel apa saja yang ada di dalamnya. Kan mesti ada variabel yang diamati, ada variabel yang mungkin terikat, ada yang pada siswa, ada kan macam-macam gitu nanti. Oke, siap. Literasi media, penggunaan media sosial untuk meningkatkan kemampuan kritis misalnya salah satunya. Ya, salah satunya itu ya. Tapi kalau bisa ya katanya dengan kompetensi berbahasa tentang apa lagi. Oke, siap, Prof. Ya, silakan dipertimbangkan. Bagus ya, menarik. Ini saya juga suka gitu-gitu. Tapi silakan nanti. Tapi nanti dibatasi ya untuk anak usia dini, anak SD kelas rendah atau kelas tinggi atau kelas 6, kelas 5 gitu ya. Nanti jangan meskipun nanti di dalam judul boleh saja untuk siswa sekolah dasar boleh gitu ya. Nah, atau siswa sekolah dasar siswa kelas rendah sekolah dasar itu juga boleh. Tapi nanti kalau di dalamnya kan dijelaskan itu kelas rendah itu seperti apa kan jelas. Kalau dini tahun berapaan kan nanti dijelaskan di dalam ya, dalam latar belakang dan metode. Tapi kalau sebagai judul nggak apa-apa sebagai judul. Oke. Ya silakan teman-teman yang lain mungkin dibandingkan dengan judul disertasi Bapak Ibu yang lain di bahasa apa ya? Ini Mas Mas Arif Wiyati yang mana? Nggak muncul ya? Nggak muncul.
Saya Prof, ngapunten Prof, tadi sampean kalih rapat, J. Oh, makanya nggak saya lihat-lihat di situ kok nggak muncul. Oh, ada ya, Mas. J, ngapunten ya, Prof. Oh, nggak apa-apa, nggak hanya makanya saya cek Mas Arief lihat sih, enggak. Soalnya tadi ada yang izin si Mbak siapa ya, Mbak Esti tadi, kalau ini ada tapi mungkin juga ikut juga, tapi tadi katanya di jalan. Silakan, yang lain. Mas Ibda sepertinya Prof mau komentar Prof. Sama, ya makanya silakan. Silakan Mas Ibda. Pemaksaan ini. Bantuannya, karena ini butuh banyak orang yang mengkritisi ya. Soalnya bot. Oke, terima kasih Prof dan Mas Asif sudah memaparkan. Secara utuh memang saya belum baca isinya ya, tetapi dari paparan tadi setidaknya sama seperti punya Mbak Nesi kemarin ya. Jadi tadi ada fase perkembangan anak, fase perkembangan bahasa anak dan seterusnya. Hanya saja mungkin pemetaannya karena ini adalah anak yang posisinya adalah di satuan pendidikan formal sekolah dasar. Menurut saya perlu dipetakan mana wilayah pemerolehan bahasa dan mana wilayah pembelajaran bahasa. Jadi nanti akan terpetakan kira-kira yang dimaksud objek Mas Asif ini sudah pada ranah pemerolehan bahasa saja, yaitu B1 tentunya ya, atau bahasa ibu, atau sudah pembelajaran bahasa. Kalau pembelajaran bahasa berarti sudah ke wilayah bahasa formal, bahasa Indonesia gitu kira-kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan literasi media ya. Ya memang kalau literasi media itu banyak sekali ya teorinya. Ada yang memang sekadar media sosial berkaitan dengan penggunaan, memilih, memilah supaya hanya untuk materi-materi di media sosial itu hanya untuk komunikasi ataukah untuk mendapatkan informasi, atau sudah sampai menyeleksi berita-berita hoax misalnya. Itu kan terlalu tinggi untuk anak SD ya. Nah, apakah sudah sampai ke situ atau cukup hanya memilah informasi di media sosial yang kira-kira berguna bagi anak usia dasar itu. Nah, makanya tadi menurut Prof Zulhadi saya kira bagus juga. Ini untuk kelas berapa itu loh Mas. Mungkin perlu didudukkan bahasanya ya. Untuk kelas dasar K 1 2 3 atau kelas tinggi 4 5 6. Dan nanti dalam proses perkembangan bahasa itu ini wilayah pemerolehan bahasa atau pembelajaran bahasa. Karena pemerolehan bahasa kan ya saya yakin bahasa murni B1-nya anak-anak ya, bahasa ibu ya. Tapi kalau dalam konteks di dalam media sosial lah itu kan bahasanya kan sudah campur-campur, apalagi nanti kita dihadapkan dengan istilahnya berita-berita hoax misalnya atau konten-konten negatif lah, itu saya yakin nanti akan berhadapan dengan literasi media yang arahnya ke situ Mas. Dan media sosialnya perlu dipetakan juga, apakah hanya Facebook, Twitter, Instagram, Pet, Bigo Live atau sampai media baru YouTube. Lah ini kan perlu tadi saya lihat belum nampak media sosial yang dimaksud itu apa gitu loh, kan banyak sekali. Tapi kalau YouTube itu ada yang menyebut media baru ya, Netflix itu media baru bukan media sosial. Kalau media sosial ya tadi termasuk Wikipedia, blog, kalau definisi Kominfo itu masuk ranah media sosial. Mungkin itu Mas, dari saya belum begitu mendalami soal tema tadi. Terima kasih Prof Zulhadi dan Mas Asif. Terima kasih Mas Ibda masukan. Buat teman-teman yang lain ya silakan yang lain. Saya pikir bagus ya masukannya nanti Mas Arif mempertimbangkan ini media sosial yang mana gitu ya, supaya nanti fokus, karena ini sangat kompleks nanti Mas Arif bingung sendiri kita nanti kalau tidak. Seperti kan banyak penelitian kan misalnya media sosial itu apakah itu di media audio aja atau mungkin media Instagram atau mungkin apa gitu kan, ada banyak begitu ya. Nanti harap dibatasi situ sehingga nanti arahnya untuk siswa SD cocoknya ya yang mana gitu. Ya, siap. Silakan jangan. Sepertinya ini Bokta mau komentar. Ya. Kan benar. Nah ini siapa ada yang sambil nyetir itu luar biasa itu ya Mbak, siapa tuh Vera ya? Kok sambil nyopir ya? Apa ya? Ini perjalanan ke Jogja, Bro.
Iya, tapi kan hati-hati ya, kalau anu sambil nyopir tuh misalnya yang nyopir yang lain, kalau Anda nggak nyopir nggak apa, tapi kalau Anda sambil nyopir jangan terganggu nanti konsentrasinya. Kecuali yang nyopir. Sambil menyimak, Prof. Enggak, tapi yang nyopir bukan Anda sendiri toh. Yang nyopir siapa? Mbak Vera tadi, Prof. Enggak, maksudnya kalau Anda itu di dalam mobil nggak apa-apa, tapi boleh saja. Tapi kalau sambil nyopir, sambil apa, nanti kan konsentrasinya kurangan ya. Saya khawatir nanti terus ada orang nyebrang tiba-tiba bingung gitu ya, gitu loh. Nah, itu tapi kalau hanya dalam mobil, terus yang nyopir yang lain ya nggak apa-apa. Iya, Prof. Mau silakan, ya. Mohon izin, Prof. Mas Asip tadi menarik ya, penelitiannya ingin diangkat topiknya, terutama karena memang media sosial saat ini di kalangan siswa sekolah dasar juga sangat marak digunakan, apalagi setelah adanya pandemi kemarin. Nah, saya tadi juga sudah sempat memikirkan yang disampaikan Mas Ibda, karena waktu itu saya juga pernah dapat review, dapat masukan, karena terutama tentang bahasa anak SD. Kalau bahasa anak SD itu kan sekarang lebih ke pembelajaran bahasa gitu. Jadi kalau pemerolehan itu kok dirasa untuk kalau Mas Asip nanti menyampaikannya di kajian teorinya fokusnya ke pemerolehan, nanti kan lebih ke pemerolehan bahasa itu kan bagaimana seorang anak, utamanya anak balita ya yang baru belajar bicara itu memperoleh bahasa pertamanya gitu. Ya, padahal di sini kan sudah ranahnya sudah ke bangku sekolah kan, yang diteliti Mas Asim kan anak sekolah dasar dan bahasanya pun bahasa Indonesia seperti itu. Sehingga kalau bahasa Indonesia di sini kan memang mereka sudah lebih ke pembelajaran bahasa karena sudah diajarkan secara baik dengan kurikulum yang ada dan sebagainya. Sehingga kalau menurut saya, menurut pemikiran saya, kalau misalnya nanti kurang sepakat dan apa, lebih diperbanyak ke teori-teori mengenai pembelajaran bahasa, terutama di siswa sekolah dasar seperti itu. Karena tadi kan saya awal-awal, kok pemerolehan bahasa, sebenarnya saya kira Mas Asif akan meneliti mengenai pemerolehan bahasa anak gitu. Ternyata yang diteliti adalah literasi media yang dikaitkan dengan perkembangan bahasa anak, atau apa tadi saya kurang menangkap. Jadi sebaiknya lebih kajian teorinya lebih difokuskan ke pembelajaran bahasa saja. Itu dari saya, Mas Nasib, Prof. Hadi, Mbak. Ya, Mas Nasib ya. Itu ya, Prof, tak catat Iya, Anda media yang mana itu yang perlu konkretkan. Kemudian kalau tadi itu dikaitkan dengan kompetensi berbahasa apa? Kalau tadi salah satunya itu skill berpikir kritis, tapi hubungannya dengan yang kedua mungkin yang kompetensi berbahasa apa gitu loh. Apakah itu dalam pemahaman, apakah dalam penggunaan berekspresi, apa dalam hal kan bisa jadi kan yang reseptif, produktif, apakah penggunaan produktif, penggunaan bahasa produktif, penggunaan bahasa reseptif. Silakan nanti itu dibidik melalui pemahaman literasi medianya itu gitu loh. Nah, itu jangan berhenti pada nanti melihat bagaimana literasi media yang ada di masyarakat. Itu kan baru aspek literasi media, tapi kan aspek dengan anaknya kan belum, dia kan belum kompetensinya kan belum. Tolong ya Mas Nasib ya. Tapi menarik itu. Dan juga nanti saya kira kalau dikaitkan dengan berpikir kritis mungkin ya mungkin untuk SD ya kelas tinggi lah mungkin begitu ya. Kalau untuk anak usia dini ya mungkin belum ya. Nah, barangkali itu kalau berpikir kritis ya mungkin masih meniru ya, iya kalau meniru atau apa itu mungkin ya. Tapi kalau dikaitkan dengan berpikir kritis mungkin untuk anak usia yang sudah kelas tinggi lah mungkin begitu, barangkali lebih pas gitu. Ya, silakan. Monggo yang lain teman-teman. Sepertinya Mbak Nesi ini mau komentar nih. Harus ditagih satu-satu ini, Prof. Kalau enggak tuh ya. Iya, enggak apa-apa. Mbak Nesi monggo. Terima kasih Mas Asif. Jadi apa ya? Bukan komentar, cuma bukan malah saya kan juga menyinggung di judul tadi
saya tentang perkembangan bahasa bahasa SD yang multikultural begitu Prof. Jadi malah mungkin materi yang diberikan oleh Mas Asif hari ini sangat membantu sekali untuk berdua saya gitu Mas Asif. Nah malah tadi juga dapat masukan dari mata kuliah penulisan yang mana mohon izin share screen ya Prof. Jadi judul saya kan perkembangan bahasa siswa SD pada masyarakat multikultural kompleks. Nah, nyambung juga yang ditanyakan oleh Mas Ibda tentang yang judul dari Mas Asif, kita perlu mendudukkan apakah mau yang seperti itu yang B1 atau B2. Nah, kalau punya saya, rencana saya malah keduanya begitu Prof. Karena kan untuk melihat bagaimana kalau di kuanti itu kan pengaruh B1 terhadap B2 begitu kalau kuanti. Kalau begitu gimana Prof? Yang mana? Kan judul ini judul ini? Iya Prof. Oh. Bahasa siswa SD pada masyarakat multikultural Komering gitu. Nah kalau di Mas Asif tadi dipertanyakan apakah yang mau diteliti yang B1 atau B2-nya begitu. Kalau di disertasi saya, kalau pikiran saya itu malah keduanya. Bagaimana bahasa itu berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa begitu, Prof. Karena kan di sini multikultural Komering. Jadi kalau lihat multikultural Komering bukan semua penduduknya Komering, tetapi ada suku Jawa, suku Bali, suku Sunda, begitu Prof. Jadi untuk bahasa ibunya kan beda-beda di setiap sekolah. Jadi saya mau melihat B1-nya bagaimana pengaruhnya terhadap B2-nya. Begitu Prof. Tak muter-muter ya Prof. Ya silakan saja mau redaksinya bagaimana, tapi di sini kan Ibu di dalamnya itu kan terdapat masyarakat multikultural Komering ya. Masyarakat multikultural Komering itu kan ada dua kelompok ya. Ada yang memang menggunakan bahasa itu secara multikultural itu kan masyarakatnya ya. Tapi penggunaan bahasanya seperti apa? Bahasa pertamanya masyarakat itu apa? Apakah menggunakan bahasa Komering atau mungkin bahasa yang lain? Nah ini kan multikultural Komering itu kan kondisi masyarakatnya. Nah penggunaan bahasanya seperti apa? Apakah juga multi atau tidak? Nah mono atau tidak? Gitu loh maksudnya. Tapi kalau multi, sejauh mana multinya itu apa saja? 1, 2, 3 misalnya gitu. Ada bahasa pertama bahasa yang digunakan ada 1, 2, 3 gitu yang bahasa di situ. Nah itu pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa anak seperti apa? Nanti kan harusnya begitu. Bisa juga Anda mengatakan bahwa L1 itu bahasa A, L2 bahasa B, L3 bahasa C dalam masyarakat multikultural itu terhadap perkembangan bahasa anak. Nanti dikelompokkan yang dari kelompok masyarakat yang L1-nya dari masyarakat Komering itu yang L1-nya itu bagaimana perkembangan bahasa anak, L2-nya bagaimana, sehingga nanti Ibu bisa tahu, oh ternyata yang paling kuat pengaruhnya itu pada L yang mana, 1, 2, atau 3, atau semuanya sama saja, mungkin gitu ya, bergantung nanti hasilnya. Bisa begitu. Prof. Jadi di multikultural Komering ini betul ada L1 misalnya dikodekan pada bahasa Komering, L2-nya bahasa Jawa begitu Prof. Sampai di sini terdeteksi 5 suku yang ada di Komering begitu Prof. Nah. Jadi saya akan
melihat bagaimana L1, L2 sampai L yang ada di suku Komering ini bahasanya terhadap perkembangan bahasa anak di sekolah gitu. Ya, ya silakan. Nah ini kan kalau dibandingkan dengan Mas Hafiz tadi ya, itu kalau ya Mas Hafiz tadi kan ini ada variabelnya itu dari multikultural itu di dalamnya ada L1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian dilihat dikaitkan dengan perkembangan bahasa anak. Nah itu kan berarti ada variabelnya ada 2 variabel yang masing-masing mungkin ada sub variabel itu. Nah kalau tadi yang di judul Mas Hafiz tadi itu kan baru literasi medianya saja, tapi kan belum untuk apa literasi media itu katanya. Walaupun dalam kerangka berpikirnya tadi sudah mengarah ada kemampuan berpikir kritis, tapi katanya yang bahasa apa? Tolong itu jangan yang tadi ya. Kalau ini saya kira sudah mengarah ke situ, tinggal nanti mempertegas saja maunya apa gitu. Oke, beres Prof. Nah, sekalian untuk sasarannya atau peserta untuk penelitiannya Prof. Kan kemarin saya rencana di kelas rendah 1, 2, 3 begitu Prof. Tapi kalau kan untuk nanti itunya kan berbeda-beda ya Prof. Maksudnya kemampuan berbicara, karena saya pakai keterampilan berbicara, jadi kan berbeda-beda. Kalau saya memakai satu kelas untuk kelas 1 yang mana pertimbangan ketika memilih kelas 1 itu karena kan lebih kental, masih tahap membiu gitu ya Prof ya. Kalau di tahapan perkembangan bahasa itu kurikulum Prof. Jadi saya pakai satu kelas dari berbagai sekolah gitu Prof. Iya, bukan kalau hanya satu kelas mungkin kurang dalam arti nanti datanya itu kurang komprehensif. Kan satu kelas itu kan apakah nanti dari pengaruh dari L1, 2, 2 apakah sudah komplit. Nah gitu mas saya. Mungkin tidak harus kelas 1 di situ ya, bisa juga kelas 1 yang lain, tempat lain, tapi di situ yang nanti kondisi L1, L2-nya, keluarganya itu yang mana, itu kan harus secara komprehensif harus cari begitu. Prof. Nah, untuk nanti di bab 3-nya rencana saya untuk pemilihan tempat penelitian itu yang sekolahnya sudah terakreditasi A dan minimal ada 3 suku di dalam kelas tersebut begitu Prof. Ya silakan aja, tapi yang penting itu nanti anak itu memang berasal dari kelompok yang bervariasi ya, kelompok yang berbeda ya pada multikultural Komering itu. Tetapi ketika saya mengambil kelas 1 satu kelas pada kelas 1 itu buatan apa-apa nggih Prof? Ya nggak apa-apa kalau nggak kelas 1, tapi kalau bisa dipertimbangkan jadi anak itu berada di dalam multi yang bervariasi tadi, jangan sampai nanti itu satu kelas di situ berada dalam satu wilayah. Nah nanti Mbak Nesi tidak bisa memperoleh informasi tentang perkembangan bahasa anak usia di situ atau anak kelas 1 itu secara keseluruhan di Komering. Ya Komering itu kan luas. Iya, kan nanti kan ada kelas 1 di Komering bagian apa tengah, apa bagian pinggiran, apa bagian mana kan ada gitu. Sehingga nanti kan di situ ada anak-anak yang memang mungkin kental dengan lingkungannya, lingkungan keluarganya, keluarga A, keluarga B yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Nah itu kan nanti akan diperoleh data informasi yang komprehensif. Itu maksudnya. Jangan kalau hanya satu sekolah, saya khawatir nanti jangan-jangan anak di sekolah itu karena mungkin berasal dari lingkungan di situ ya. Jangan-jangan nanti variasi lingkungan orang tuanya, keluarganya, jangan-jangan nanti tidak memperoleh yang komprehensif, hanya mungkin jangan-jangan satu kelompok atau 2 kelompok gitu, jangan-jangan gitu. Ya, prinsipnya kan kita meneliti itu kan mencari data yang komprehensif, yang mewakili dalam suatu kelompok ya.
dalam suatu masyarakat tertentu. Kan datanya kan harus begitu. Nah, sekalian Prof untuk grand teori yang masih kebingungan memakai grand teorinya siapa gitu Prof, karena kan di perkembangan bahasa kalau tidak salah itu kan ada yang nativis, behavioristik dan kognitif begitu ya Prof. Yang nativis itu yang noun ya Mas Asif ya. Terus yang behavioristik, kemudian yang kognitif. Nah, saya kemarin kan rencananya ngambil Vygotsky yang mana itu kan menjelaskan perkembangan kognitif dan bahasa itu dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, kira-kira apakah sudah memenuhi syarat nih Prof? Apa ya bahasanya ya? Untuk grand teori yang mau saya pakai di penelitian ini, Prof. Iya, tapi gini, Mbak. Ini kan yang mau dilihat kan perkembangan bahasa anak. Kalau hanya kelas 1, itu melihat perkembangannya gimana? Kan nggak bisa. Nah, nanti lihat perkembangannya gimana. Perkembangan kan mesti ada proses ya. Jadi mungkin tahap awal atau mungkin tahap kemudian, mungkin tambah bulan, tambahan ini kan menjadi mencerminkan perkembangan. Jadi tidak hanya dalam satu waktu saja, tidak. Nanti kalau dalam satu waktu nanti tidak perkembangan, tapi kemampuan menggunakan bahasa anak SD dalam situasi multikultural itu nanti begitu. Jadi sebenarnya kelas pinten Prof? Ya, yang rencana awal ya Prof, kelas rendah. Ya mestinya kelas itu tidak hanya satu kelas ya, kelas 1, 2, 3 untuk kelas rendah ya, kelas rendah gitu. Ya, berarti tetap rencana awal ya Prof. Iya, karena itu meneliti perkembangannya, sehingga nanti menggambarkan perkembangannya seperti apa. Tapi kalau kelas 1 kan nanti ya hanya kelas 1 ya, seperti apa perkembangannya, nanti Mbak Nancy nggak bisa melihat. Betul Prof. Ya. Untuk grand teorinya Prof, mohon maaf saya kemarin sudah membenahi ya. Bentar, mohon. Prof. Untuk alur berpikir Prof. Nah, untuk Terus tapi ya sebelum sampai gitu ya, pertanyaan penelitian itu dikembangkan dari rumusan masalah ya Mas Hafid tadi ya, saya ingat tadi. Jangan rumusan masalah kemudian dibuat pertanyaan, jangan. Ya, itu dikembangkan dari rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah nomor 1 misalnya bagaimana pemahaman siswa terhadap literasi X misalnya gitu. Nah, itu di dalamnya di pengembangan kalau secara kualitatif itu dikembangkan pertanyaan apa untuk tahu tentang itu apa yang harus ditanyakan gitu. Nah, sehingga bisa juga satu rumusan masalah itu menjadi 5-6 pertanyaan. Karena apa? Karena untuk menjawab satu rumusan masalah itu bisa banyak hal, aspeknya banyak, komponennya banyak. Kan itu yang maksudnya pertanyaan penelitian yang terkait pertanyaan penelitian yang kualitatif ya. Ya, ini Mas San ya. Siap, Prof. Ya, nanti silakan dipertimbangkan. Ini tadi perkembangan, terus ini bagaimana alur pikirnya? Iya. Nah ini Prof, kemarin Prof sudah memberikan masukan terkait perumusan masalah dulu. Nah, karena ini kemarin masukannya belum ada tentang perkembangan bahasanya, masih merumuskan tentang faktor-faktor di luar perkembangan bahasa. Nah ini apakah sudah memenuhi Prof untuk perumusan masalahnya terhadap judul yang saya angkat? Perkembangan bahasa anak SD pada masyarakat multikultural.
Enggak kan, Anda itu kan penelitian kualitatif. Ini kan yang fokusnya itu pada perkembangan bahasa anak itu. Kecuali di situ ada apa pengaruhnya, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan itu nanti kalau ada gitu ya memang silakan dimasukkan gitu. Nah sehingga di situ rumusan masalah itu mestinya berdasarkan identifikasi masalah. Mohon izin share identifikasi masalah ya Prof. Iya, jadi ini dari identifikasi masalah yang mana itu kan nanti identifikasi itu kemudian dibatasi dari sekian yang teridentifikasi, kemudian dibatasi pada persoalan-persoalan yang memang terkait dengan perkembangan bahasa anak itu, gitu. Itu nanti dibatasi gitu kan. Kalau identifikasi kan banyak masalah kan, bisa juga dilihat dari gurunya, dilihat dari orang tuanya, dilihat dari si masyarakatnya, dilihat dari keyakinannya, macam-macam itu kalau identifikasi itu. Tetapi dalam latar belakangan sudah diungkapkan bahwa perkembangan bahasa anak itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Itu kan di latar belakang ya. Baru kemudian diidentifikasi, dari situlah kemudian dibatasi. Nah, dibatasi apa yang mau dikaji sesuai dengan fokusnya itu. Baru kemudian dirumuskan. Itu maksudnya gitu. Untuk identifikasi masalah saya yaitu yang pertama, di mana Kabupaten Oktodongo itu merupakan kabupaten dengan beragam multi etnik suku dengan populasi Komering dan suku-suku lainnya yaitu suku Jawa, Ogan, Bali, dan Sunda. Nah, hal ini melibatkan permasalahan dalam perkembangan bahasa dan proses pembelajaran bahasa di dalam kelas rendah. Nah, yang kedua, belum maksimalnya kemampuan bahasa Indonesia yang baik dalam proses pembelajaran. Kemudian sikap negatif yang disampaikan, kemudian diekspresikan, intonasi suaranya terhadap bahasa suku tertentu itu membuat siswa lain terdiam untuk berbicara atau berkomunikasi. Jadi ketika ada siswa yang mayoritas yang Komering ini memiliki intonasi suara yang keras, Sob. Seperti orang Jawa, kalau orang Sumatera itu suaranya keras-keras begitu, Bro. Jadi mendengarnya itu jadi siswa yang lainnya itu lebih diam. Kemudian identifikasi selanjutnya yaitu kesulitan berkomunikasi dengan teman sekelas. Yang kelima, kebanyakan siswa masih menggunakan bahasa rumah atau bahasa ibu pada masing-masing suku yang ada di Oku Timur untuk berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Yang keenam, keterampilan bahasa siswa tidak dapat berkembang sendiri. Yang ketujuh, interaksi antara guru dan siswa terhambat dikarenakan siswa itu menggunakan bahasa suku masing-masing di dalam berkomunikasi. Nah, yang delapan, kesulitan menyampaikan ide karena bingung untuk menerjemahkan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Yang kesembilan, guru tidak menguasai semua bahasa daerah yang ada di Oku Timur. Yang poin yang identifikasi yang ke-8 ini lebih yang kemarin observasi itu yang anak kelas 1, Prof. Jadi mereka masih menggunakan bahasa ibu pada sukunya masing-masing. Jadi kalau orang Jawa ketemu dengan teman Jawa, jadi ngomong Jawa. Jadi yang orang Komering dan orang Sunda ini kurang bisa menanggapi ketika mengobrol gitu. Nah, fokus masalahnya tadi bagaimana perkembangan bahasa siswa multikultural pada kelas rendah. Jadi fokus masalah itu jangan dirumuskan dalam pertanyaan, Mbak. Ya, fokus masalah dari yang teridentifikasi itu persoalan apa yang mau dikaji di situ. Fokusnya gitu. Oh, gitu tadi. Itu fokusnya apa saja? Ya boleh 1, 2, 3 boleh saja, tapi bukan pertanyaan, bukan berupa pertanyaan. Berarti ada 2 penjelasan. Oh, mohon maaf ini mungkin ya kita ulang. Jadi ada 2 penjelasan di Prof, ada fokus. Iya. Ya fokus itu fokus namanya bukan fokus rumusan masalah, fokus masalah penelitian gitu loh. Bukan fokus rumusan masalah, bukan. Fokus masalah penelitian. Dari yang teridentifikasi ada 9 itu, mana yang mau dikaji? Namanya difokuskan. Jangan sampai di luar itu.
ya yang ada yang sudah diidentifikasi dari 9 itu, fokus yang mana? Kan semua bisa diteliti itu. Tapi kan itu kan harus memfokuskan pada mana yang mana. Nomor 1, nomor 9, nomor 8 itu yang mana? Atau mungkin beberapa ya, tidak harus satu ya, mungkin bisa 4, bisa 5, bergantung fokus seadanya dengan perkembangan tadi ya. Oh gitu. Betul, jadi fokus dengan alasan tertentu mengapa difokuskan ke situ. Nah itu kan mesti ada argumentasinya. Baru kemudian atas dasar fokus itu, kalau fokusnya itu ada 5 hal ya nanti rumusannya menjadi 5 hal nanti dalam rumusan masalah ya, rumusan masalah. Nah, inline kepada pertanyaan penelitian yang di bawah alur penelitian itu. Ya. Kalau pertanyaan penelitian itu dari rumusan masalah itu, mana coba rumusan masalahnya mana? Setelah dibatasi terus rumusan ini loh 1, 2 sampai berapa? 6. Nah, misalnya bagaimana penerbangan bahasa siswa modul pada kelas rendah. Berarti nanti ada kelas rendah itu kan bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, mestinya itu dijabarkan bagaimana perkembangan, bagaimana kondisi penggunaan bahasa untuk kelas 1, untuk kelas 2, untuk kelas 3, masing-masing seperti apa sehingga terlihat perkembangannya gitu. Peningkat apa ya, mungkin bedanya gitu. Itu untuk pertanyaan penelitian ya, Prof. Nah, ya nanti pertanyaan penelitian. Bagaimana siswa belajar berbicara berdasarkan latar multikultural. Nah, belajar kan bisa ditanyakan. Belajarnya dia belajar bahasa dalam kondisi itu belajar pada siapa? Ya di mana saja dia belajar, apa di sekolah, apa di rumah. Nah, kemudian dia belajar dengan siapa saja? Dia belajar menggunakan apa saja? Kan bisa ditanyakan semuanya. Kalau hanya nanti pertanyaannya ini dibuat bagaimana siswa belajar berbicara, nanti kan jawabannya dia satu. Oh, hanya satu jawaban, berarti kan tidak komprehensif gitu loh. Nah, sehingga satu rumusan masalah itu bisa dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Karena pertanyaan penelitian ini untuk menggali jawaban terhadap rumusan masalah itu, maksudnya gitu. Tadi saya salah paham. Jadi saya copy paste saja yang dari rumusan menjadi pertanyaan penelitian begitu, Prof. Ya, silakan aja nanti misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa siswa ini. Itu kan rumusan masalah ya. Nah, bagaimana untuk menjawab faktor-faktor itu kan dibuat pertanyaan penelitian. Apakah faktor ini berpengaruh? Apa faktor X itu akan mengganggu, mempengaruhi pada waktu dia membuat berbicara? Kan bisa bertanya macam-macam. Dan faktornya kan bisa apakah faktor lingkungan berpengaruh? Apakah faktor orang tua? Apakah faktor teman? Apa faktor itu kan bisa ditanyakan semua. Nah, nanti kan dari jawaban itulah nanti akan ngumpul menjadi jawaban terhadap nomor 6 itu gitu. Kan ini kan kualitatif. Untuk pertanyaan 45 itu, Prof, itu kan juga merupakan faktor antara guru dan teman sebaya. Itu bisa dijadikan satu atau pripun, Prof? Ya, kalau itu faktor ya nanti yang dijabarkan pada pertanyaan penelitian saja kalau itu mengarah pada satu hal. Gitu. Oh, berarti bisa dihilangkan mungkin ya, Prof? Ya, hanya nanti dijabarkan pada pertanyaan penelitian supaya bisa menjawab beberapa yang ada di dalamnya. Gitu. Oh, bisa, Prof. Oke, terima kasih, Prof. Nah, untuk di bab 2-nya, Prof. Di bab 2-nya, di sini mohon izin stop ini. Nah, di bab 2-nya, ini saya menulis ini. Nah, untuk kajian teorinya ini, Prof. Nah, saya
saya lebih kebanyakan kayak satu-satu tidak menyebutkan multikultural. Nah, masukannya Prof untuk misalnya perkembangan bahasa, apakah saya juga harus mengikutkan multikulturalnya Prof? Jadi perkembangan bahasa ibu yang multikultural, kayak gitu Prof. Keterampilan berbicara bagaimana, keterampilan berbicara anak yang multikultural, seperti itu Prof. Jadi multikultural itu ngekor di ketika membahas bahasa, kemudian berbicara, kayak gitu Prof. Ya silakan, tapi nanti beda loh antara multikultural dengan interkultural lain loh. Nah, hanya interkultural kan bisa terjadi pada multikultural, tapi itu dua hal yang konsep yang berbeda. Tapi kalau menurut pengertian penelitian ini lebih ke multikultural, yang mana untuk gimana pengertian dari multikultural, yang intinya ketika banyak suku yang ada di di situ multikultural dengan multi etnis sama atau berbeda? Nah, artinya itu istilah ya, jangan sampai nanti Mbak Nazi terjebak, ini maksudnya apa? Makanya nanti kan ada istilah operasional kan harus dibuat gitu. Kan banyak istilah yang dekat-dekat tuh, multikultural, multi etnis, nah, interaksi kultural, nah, kan beda-beda nanti. Oke. Masih banyak PR ternyata gitu. Iya, oke. Mungkin itu saja Prof. Nah, tapi perkembangan bahasa itu perkembangan bahasa anak atau apa? Nanti kalau perkembangan bahasa itu nanti jawabannya beda loh. Ini perkembangan bahasa itu dari Sumpah Pemuda terus gimana? Nanti perkembangan bahasa begitu nanti aja. Padahal bukan itu. Oh, jadi nah, itu kan perkembangan bahasa anak itu gimana tuh gitu. Iya. Jadi perkembangan bahasa anak, yang untuk perkembangan bahasa anak ini nanti kan karena saya rencananya mau 2 yaitu B1 dan B2, jadi saya membahas juga B1 dan juga B2. Ya silakan aja. Oke, mungkin teman yang lain yang mau sharing dan menanggapi Mas Asif. Mohon maaf Mas Asif, saya tidak memberikan masukan karena kayaknya untuk perkembangan bahasa saya malah tertolong dengan paparan Mas Asif. Mohon di-share ya Mas untuk makalahnya. Baca buku psikologi bahasa Owen, Mbak. Oh, Owen, ya Prof. Owen ya. Psikolinguistik itu Prof. Psikologi linguistik ya. Psikolinguistik ya. Artinya itu terkait dengan perkembangan bahasa anak dilihat dari psikologi gitu maksudnya gitu. Jadi di sana develop jadi perkembangan bahasa anak dilihat dari psikologi. Itu banyak lengkap tuh dari awal sampai. Betul, Prof. Saya kira sampai itu ya. Silakan. Mungkin berikutnya silakan untuk diungkapkan ya kajian yang topik berikutnya kan nanti terkait dengan disertasi Anda. Silakan diungkapkan berikutnya siapa yang siap-siap untuk kemarinnya. Ya, monggo silakan. Saya kira hari ini sampai di sini ya. Ya, sampai ketemu lagi. Pokoknya kita terus maju terus. Anda juga tetap harus komunikasi dengan promotor, kemudian sambil memperdalam konsep ya, terutama teorinya. Tolong nanti kalau kaitannya dengan jurnal ya cari jurnal yang internasional ya. Ya boleh jurnal dalam negeri yang Sinta 2 atau Sinta 1 boleh saja. Tapi tolong lihat juga jurnal yang internasional. Karena nanti syaratnya kalau waktu mau ujian Anda harus bacaan jurnalnya itu paling tidak mencapai 20.
2 bulan Karena untuk internasional, Bro. Ya, untuk perbandingan dengan nanti sejauh mana penelitian Anda yang Anda lakukan itu untuk menemukan novelty-nya di mana, nilai tambahnya itu dalam apa. Itu kan kalau tidak membaca jurnal-jurnal kan nggak tahu. Itu maksudnya itu. Sambil jalan, ini semester berapa telu ya? 3, Bro. Ketiga ya? Ah, ya. 3, Bro. Iya, nanti supaya di semester 4 bisa ujian proposal gitu ya. Tapi itu saya sarankan dari awal kan gitu. Di perpustakaan digital saya kira itu sangat membantu. Di samping di rumah juga nggak masalah. Ya, Google. Ya begitu ya. Sampai di situ, sampai ketemu lagi. Saya doakan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tolong yang tadi sedang nyupir tadi ya, hati-hati ya. Kalau sedang nyupir ya nggak usah ikut, atau mungkin kalau memang ikut ya berhenti dulu sebentar gitu ya. Itu jangan sambil, kecuali yang nyupir suaminya atau mungkin orang lain, nah itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sambil nyupir, sambil mendengarkan, sambil apalagi mau komentar, nah itu nanti kan ya riskan lah, jangan kalau gitu. Apalagi naik motor itu jangan ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bro. Sehat selalu, Amin. Saya pingin kalau bisa itu luring ya saya. Tapi mungkin minggu depan mungkin saya ini saya baru saja pulang dari Makassar, jadi ya belum bisa. Ya nanti kita komunikasi lah, siapa yang memang terpaksa nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi paling tidak kita bisa ketemu di secara luring. Yang mungkin memang harus daring ya nggak apa-apa, nanti bisa lah. Terima kasih, monggo silakan kita tutup ya. Pakai Zoom-nya, pakai ini ya, Zoom yang sudah saya buat untuk 1 semester. Jadi di situ ya. Nah, jangan buat nanti kalau masing-masing buat Zoom bingung nanti saya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Ya, monggo silakan. Saya tutup ya. Ya.